Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya akan bahas terkait dengan updatean CapX. Nah, CapX ini merupakan bisa dikatakan kayak DEX untuk orang trading atau untuk orang jual beli teman-teman. Dan airdrop yang berunsur trading itu sekarang lagi tren. Misalkan kayak Tantin kemarin, terus kemudian kayak Hyperliquid dan sebagainya teman-teman ya. Dan itu cukup potensial. Nah, di samping itu teman-teman, untuk CapX ini sendiri itu sudah ada persiapan menuju listing yang dimana dia juga sudah terdaftar di CoinMarketCap. Dan kalau misalkan sebelum kita bahas lebih dalam soal aplikasinya, terus kemudian bagaimana cara kita mengembangkan koin-koinnya, nanti itu setelah kita membahas data yang tersedia teman-teman ya. Nah, pada video kemarin itu sebenarnya sudah saya bikin tutorial bagaimana caranya kita maksimalkan poin dan apa saja yang dihitung nanti dalam CapX ini. Nah, di sini yang akan kita bahas sekarang adalah lanjutannya teman-teman, yaitu terkait dengan raise atau fundingnya, terus kemudian updatean terkininya. Nah, untuk raise sendiri di sini dia sudah mengumumkan teman-teman, yaitu untuk citronnya teman-teman itu sekitar 3,14 juta. Terus kemudian untuk Restek TVL itu sekitar 250 juta. Dan di sini juga dia sudah mencantumkan teman-teman beberapa investor yang besar ya teman-teman. Di sini ada Manifold, terus kemudian ada Luganodes, terus kemudian ada Eco, di sini ada Procam Capital, terus kemudian ada Matos, terus kemudian ada Arcanum Capital. Cuman kalau untuk funders ini masih tergolongan ya sedang ya, dibilang kecil enggak, dibilang besar enggak. Tapi setahu kita teman-teman bahwa project-project yang fundingnya besar itu juga enggak menjamin ketika listing itu dia jackpot teman-teman ya. Kayak misalkan kemarin NodePay itu dia sekitar 7 juta, tapi harganya juga bisa dikatakan ya agak abu ya. Terus kemudian Gras yang di bawah 5 juta teman-teman itu malah harganya di atas $1, bahkan sudah menyentuh kemarin $2,5 ya, bahkan 3 kayaknya. Nah, itu jadi nggak menjadi patokan teman-teman, karena ini bisa dikatakan bahwa untuk raise ini itu adalah sebagai building utamanya ketika membangun project. Nah, satu sisi teman-teman, kenapa saya bahas updatean dari CapX ini, karena saya perhatikan itu dia selalu aktif teman-teman terkait dengan membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan lain atau project lain kayak gitu ya, atau bermitra ya. Terus kemudian ada beberapa postingan dia yang lain, misalkan kayak gini di sini sekitar tanggal 19. Nah, jadi dia sudah melakukan permintaan listing di CoinMarketCap itu tanggal 19 Mei tahun 2025 ya. Nah, terus kemudian teman-teman di sini kita bisa cek apakah dia sudah listing di sini apa belum teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa cek di sini di CoinMarketCap ada sudah terdaftar itu CapX AI ya. So, kalau teman-teman penasaran tinggal gini aja, ketik CapX AI. Nah, dia akan keluar dengan sendirinya. Apa manfaatnya? Maka di sini kita bisa melihat total supply-nya kira-kira berapa. Nah, di sini teman-teman ya. Maksimal supply itu sekitar 1 billion atau 1 miliar ya. Jadi lumayan besar teman-teman. Tinggal nanti kita lihat kira-kira berapa untuk ekonomi ke pembagian untuk airdrop atau untuk komunitas, kemudian untuk tim berapa dan sebagainya ya. Di sini tuh belum dibahas. Tapi teman-teman kalau sudah menuju satu langkah kayak gini, biasanya ini sudah menuju persiapan untuk listing. Oke, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang mau trading tapi nggak tahu nih mau trading mulai dari mana. Nah, broker satu ini adalah jawabannya. EBS adalah broker global berlisensi yang telah menyediakan produk, layanan, dan sarana pembelajaran bagi trader sejak tahun 2009. EBS menawarkan peluang bagi klien untuk memperdagangkan margin FX dan CFD atau Contract for Difference. EBS juga menyediakan akses trading melalui platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. EBS beroperasi lebih dari 150 negara dan memenangkan lebih dari 100 penghargaan internasional. Dan EBS telah membangun layanan trading yang lebih baik itu selama 16 tahun dan dipercaya lebih dari 27 juta trader di dunia. EBS memiliki lebih dari 550 instrumen berbasis CFD seperti mata uang, terus kemudian emas, perak, komoditas, indeks, dan di EBS juga menyediakan deposit minimum mulai dari $5 dan biaya komisi murah mulai dari 0% dan menyediakan dukungan customer service selama 24 jam setiap hari. Spreadnya juga sangat rendah yaitu 0,7 pips
serta leverage hingga 1:3000. Dengan area personal web dan aplikasi APS, trader bisa dengan mudah membuat akun dan mengelola trading, melakukan deposit dan penarikan, memantau performa, serta mengakses materi edukasi kapanpun dan dimanapun. APS mempunyai materi edukasi gratis dan akun demo. Kalian bisa belajar, latihan, dan mulai trading dengan percaya diri. Disclaimer, harap diingat bahwa trading memiliki risiko high risk and high return. Jadi teman-teman tetaplah Dior dan temukan potensi dalam diri teman-teman bersama APS. Nah sekarang pertanyaan bagaimana cara kita maksimalkan koin atau poin kita biar nanti ketika listing itu kita nggak ketinggalan teman-teman ya. Paling minimal poin kita itu sudah memuaskan kayak gitu ya. Nah kita kembali lagi ke aplikasi. Di sini sekali lagi teman-teman, yang dihitung di sini bukan berapa banyak teman-teman dapat saldo, tapi yang dihitung adalah volume trade gitu ya. Nah teman-teman bisa cek volume trade itu di bagian sini, My Trading Volume. Teman-teman klik di sini, maka akan keluar. Misalkan di sini untuk daily volume teman-teman yang hari ini kira-kira dapat berapa, di sini dia akan keluar. Terus kemudian untuk weekly ini juga dia akan keluar teman-teman ya. Jadi kalau untuk daily saya dapat sekitar 45.000. Kalau misalnya untuk weekly itu 191. Kalau untuk all time, untuk keseluruhan itu saya dapat sekitar 2,84 juta. Nah ini adalah nilai dari akumulasi setiap saya trading teman-teman ya. Nah caranya untuk menaikkan volume ini teman-teman gampang aja ya. Tinggal beli aja ini, misalkan kita mau beli ini misalkan yang paling besar apa ya, ini ya misalkan Bloom ya. Nah kemudian di sini kita klik 100%, misalkan kita beli 100%, terus kemudian kita klik buy. Nah di sini teman-teman kita nggak diharuskan, kira-kira teman misalkan beli di harga murah, begitu naik nanti baru teman-teman jual gitu ya. Nah bisa aja teman-teman kayak gitu ketika teman-teman ingin memperbesar koin atau poin teman-teman ya. Ini kita beli dulu baru saya jelaskan. Nah ini dan ya. Nah di sini saya jelaskan teman-teman ya. Misalkan klik di portofolio ya. Nah di sini misalkan punya saya itu kan cuma sekitar 45.000 teman-teman ya. Nah di sini kan saya bisa ngenaikin, misalkan di sini harganya sekarang 29 gitu ya, koma sekian gitu, terus kemudian naik ke harga 31. Saya kan jadi yang 45 tadi mungkin bisa jadi 50.000 teman-teman. Nah jadi ketika harga merah seperti ini, silakan teman-teman beli, terus kemudian teman-teman hold. Nanti begitu dia harganya naik teman-teman jual, maka koin teman-teman akan banyak kayak gitu ya, karena ada profitnya. Cuma minusnya teman-teman, volume teman-teman nanti akan sedikit, sementara yang diutamakan di sini adalah volume gitu ya. Nah teman-teman untuk portofolio di sini sebenarnya saya sudah beli, cuman dia lagi error kayaknya ya. Nah jadi kalau teman-teman misalkan mau kejar volume, ya udah tinggal teman-teman buy sell aja, itu nanti volume teman-teman akan naik dengan sendirinya. Nah misalkan di sini saya sudah beli, jadinya tadi yang kalau nggak salah itu sekitar 100-an ya, sekarang sudah menjadi 200 volume kayak gitu ya, daily volume. Tadi itu di sini sekitar 45, sekarang sudah jadi 90, karena kan saldo saya tadi 45 teman-teman, 45. Jadi sekali saya beli maka saya akan mendapatkan volume itu sekitar 45.000. Misalkan sekarang saya jual nih, maka saya akan dapat volume 45 lagi. Kayak gitu cara ngitungnya teman-teman, jadi 90 kayak gitu ya. Nah sekarang misalkan di sini ya kan, ini punya saya 90. Sekarang saya jual, berarti 90 itu tambah 45.000. Jadi sekitar 135 ya seharusnya ya, 135 volume. Coba ya teman-teman ya. Kita di sini karena error, kita balik kayak gini aja manual. Kita klik di trade kayak gini. Nah, di sini teman-teman, tadi yang kita beli itu kan bloop gini ya teman-teman. Kita klik bloop kayak gini. Terus kemudian kita sell, kita klik 100%, terus kemudian kita sell kayak gini. Oke, sell. Nah, di sini sudah down teman-teman ya. Terus kemudian kita balik, kita cek volume kita di sini. Nah di sini untuk kita cek di daily, maka dia benar teman-teman, berubah menjadi 135. Nah jadi teman-teman kalau mau bikin 1 juta itu gampang ya, tinggal teman-teman klik buy sell itu cepat untuk menaikkan volume. Sekali lagi teman-teman, yang akan dihitung nanti itu adalah volume, jadi bukan saldo ini ya, karena ini adalah DEX. Jadi ini adalah cara pengujian dia terkait dengan aplikasinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma ngembangin saldo ya, dia tidak akan menemukan try and errornya. Kalau teman-teman misalkan kayak gini, trade terus menerus, volume teman-teman akan naik dan pihak developer akan ngerti kira-kira aplikasi dia sudah jalan atau belum. Kalau misalkan belum, itu letak kekurangannya di mana. Jadi gitulah teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan juga bagian dari testnet. Nah kira-kira kayak gitu aja teman-teman. Jadi utamakan teman-teman perbesar dari volume ini, dan teman-teman usahakan ini setiap hari.
Karena kemungkinan project ini cukup serius dan cukup bagus teman-teman ya. Oke, saya kira segitu aja teman-teman untuk updatean hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.